Selamat malam saudara, warga di lokasi bencana banjir dan longsor Sumatera mulai mengeluhkan terserang penyakit. Namun fasilitas kesehatan belum memadai karena dampak bencana. Rumah sakit dan puskesmas kekurangan air bersih, listrik hingga obat-obatan. Lalu bagaimana upaya mengatasi ini? Sementara berdasarkan pantauan masih banyak akses ke lokasi bencana yang belum terbuka, sehingga banyak warga masih belum tersentuh bantuan bahkan untuk kebutuhan dasar. Kita bahas ini selengkapnya di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Friska Clarissa. Warga terdampak bencana asal Bener Meriah Aceh harus berjalan kaki 1 jam menuju Biren demi mendapatkan beras untuk makan keluarga. Menurut Midun, stok makanan di Bener Meriah sudah habis. Untuk bertahan, keluarganya harus makan pohon pisang yang dijadikan sayur. Dan demi keluarganya, Midun berjalan kaki 1 jam menuju Biren dan menyeberangi jembatan Sling untuk mencari beras. Jarak dan waktu tempuh yang sama juga harus ia lalui kembali untuk kembali pulang. Anak-anak menipis, Pak. Bukan menipis, lagi habis. Lagi habis, Pak. Habis. Ini Bapak nyebrang ke sini untuk beli makanan atau gimana? Untuk makan. Sekarang ini menebang pisang di sana malam sekarang. Siang nggak dikasih, malam baru. Jadi Bapak keluarga di sana semua, Pak? Di sana, nggak mulu. Keluarga gimana, Pak? Sehat atau gimana? Ya, cuma beras yang nggak ada makanan. Sudah 3 hari warga tak makan nasi pasca banjir bandang dan longsor menerjang dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Demi mencari beras, warga jalan kaki sepanjang 4 hingga 8 km mencari beras dan bahan makanan lainnya. Sebab akibat banjir dan longsor, jalan utama penghubung antar kecamatan hancur dan kini hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Bahkan untuk sampai ke pasar, warga terpaksa menerobos sejumlah titik longsor melewati hutan dan bukit yang terjal. Berapa hari nggak makan? Jalan kaki ya, Bang? Jalan, Bang. Udah berapa kilometer, Bang, jalan kaki? Sekitar 4 nih, Bang. 4 atau 3. Ini kemari cari apa, Bang? Cari beras, Bang. Beras. Udah 2 hari nggak ada beras, Bang. Minta-minta, Bang, kan sama tetangga kan. Ambil beras. Ambil. Ini derma beras sedikit untuk warga saya itu. Beli ya? Enggak, beli pun beli. Mau dia kasih. Kamu cari beras dari keluarga ya? Kalau 3 hari nggak makan. Udah 3 hari nggak ada bantuan, Pak ya? Memang logistik dah susah di sana ya? Susah. Pak, apa yang Bapak harapkan dengan kondisi seperti ini mungkin dari pemerintah? Nggak ada harap kopi ada, harga nggak ada. Cabai ada, harga nggak ada. Ratusan warga di puluhan desa di Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah masih terisolasi. 10 hari setelah bencana longsor, mereka harus menjemput bantuan dengan berjalan kaki melewati longsor. Ya, begitu jauh pertempuran jalannya. Berkilo-kilometer biar bisa makan. Ratusan warga dari Tapanuli Tengah menempuh perjalanan cukup berat untuk menjemput bantuan ke Tapanuli Utara. Daerah mereka yang masih terisolasi belum bisa mendapat penyaluran bantuan. Adapun bantuan dari udara yang dijatuhkan jumlahnya sangat minim. Perjalanan untuk mendapat bantuan ditempuh hingga 3 jam. Kebanyakan warga berbagi tugas. Ada yang menjemput bantuan, ada yang menyiapkan makanan di posko, sebagian lagi mencari korban yang masih tertimpa longsor. Rumah mereka hancur, ladang mereka rusak, listrik padam, kehidupan mereka berantakan. Terlebih bantuan kepada anak-anak, seperti salah satu warga, Marni Panggabean yang berharap mendapatkan susu untuk bayi kembarnya. Oh, selalu menjemput. Iya, Kalau nyampe ke desa kita belum ada. Belum ada. Yang dari helikopter. Oh, dari helikopter pernah. Pernah. Cuman spermi, terus baju. Itu masih. Inilah kami jalan 9 km cuma ini. Ke desa mana? Dari desa mana? Iya, dari gunung sana. Apa nama desa itu? Naga Timbul.
Dapat apa ibu tadi? Iya, beras sampai kutinggalkan anak bayiku kembar. Dengan ibu siapa bu nama ibu? Marni Panggabean. Aku sekarang butuh kali susu. Akses jalan Batang Sumpur yang menghubungkan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok, Sumatera Barat masih tertutup akibat terjangan banjir bandang pekan lalu. Pemerintah Tanah Datar menegaskan akan mengebut pembuatan jalur alternatif agar aktivitas warga yang sempat terhenti 1 pekan bisa kembali normal. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Balai Wilayah Sungai mengebut normalisasi Batang Sumpur yang rusak akibat banjir bandang. 4 alat berat dikerahkan untuk mempercepat pembukaan akses alternatif jalan darat yang menghubungkan Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Putusnya jalan Sumpur akibat terjangan air bah 27 November lalu turut memutus akses penghubung Kabupaten Solok dan Tanah Datar serta mengisolasi ribuan warga. Pembukaan akses jalan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus dikebut untuk bisa memenuhi kebutuhan logistik warga di daerah terisolasi. Untuk sementara waktu, di tengah keterbatasan alat, akses jalan dibuat secara darurat. Untuk mempermudah jalannya penyaluran bantuan, sejumlah jembatan darurat dibuat dengan menggunakan kayu gelondongan sisa banjir. Dengan adanya jembatan akses jalan darurat, saat ini masih terdapat 3 titik terisolasi dari sebelumnya 12 titik di Kabupaten Agam. Pemkab Agam menyebut saat ini terdapat 20 unit alat berat untuk melakukan proses pembersihan kawasan dan pembukaan akses jalan ke daerah terisolasi. Untuk memaksimalkan proses pembersihan dan pembukaan akses jalan, Bupati Agam, Beni Warlis menyebut setidaknya diperlukan 30 alat berat. Yang penting sekarang adalah tempat yang terisolasi. Nah, itu yang masalah kita. Dari hari ke hari sekarang semakin terbuka. Hari ini Matur sudah bisa dilewati. Jadi Matur tidak isolasi lagi. Jadi sudah bisa kita melalui darat kan, isolasi. Kemudian nanti masuk ke Pelembayan. Pelembayan maksudnya yang daerah sana. Itu juga sudah terbuka. Hanya beberapa nagari lagi yang belum. Dan itu kita burukan hari ini sampai besok alat, makanya alat yang kita minta beda banyak tadi. Jadi alat ini juga ada dari pengusaha. Ada Pak Haji Kasmir namanya juga membentuk alat. Kemudian juga pengusaha-pengusaha kita yang ada di sini, perkebunan juga. Kemudian juga Pak Andre juga menyampaikan tadi kan, itu 10 ini akan dibantu juga oleh BNPB. Nah, dengan alat yang banyak itu nanti segera terbuka, nah kita sudah bisa mengirim semua bahan-bahan makan melalui ini. Lalu bagaimana perkembangan terkini penanganan bencana banjir di Provinsi Aceh? Kita tanyakan kepada Kepala Biro Kompas TV Aceh, Putra Perwira Lubis. Selamat malam, Mas Putra. Malam, Rizka. Putra, kalau saat ini tolong gambarkan bagaimana sebenarnya akses ke wilayah terdampak yang terisolasi. Jika pun masih ada yang terisolasi, titik mana saja? Baik, Rizka, sebelum jawab itu saya coba memberikan gambaran dulu konteks bahwa untuk daerah-daerah terdampak di Aceh. Jadi dalam diskusi-diskusi redaksi kita mencoba memilah 4 klaster lokasi yang terdampak bencana. Kita coba klaster bagian utara itu di situ ada daerah terdampak seperti Pidi Jaya gitu. Baru di bagian timur itu ada Aceh Utara, Lok Semawe, Tamiang dan Kota Langsa. Daerah tengah itu ada 4 kabupaten, Benar Meriah, Aceh Tenggara, Gayo Luwes, dan Aceh Tengah. Dan bagian barat itu ada Aceh Barat dan turun ke bawah itu ada Sugu Salam gitu. Alhamdulillahnya untuk bagian barat ini sudah bisa terintasi untuk pesisir barat gitu. Nah, beberapa hari lalu juga sudah mulai terbuka akses dari Banda Aceh sampai Biren. Di situ di titik Biren terputus dan Medan ke Kota Langsa melewati daerah yang terdampak Aceh Tamiang itu sudah mulai tertembus juga gitu. Tapi untuk wilayah pantai timur ini masih terhambat oleh di daerah Biren karena ada pereng pesangan itu yang debit banjirnya itu menghancurkan 8 jembatan yang ada di ruas sungai itu gitu di sepanjang Kabupaten
Biren itu. Nah, di situ masih terhambat untuk jalur lalu lintas dari kota Banda Aceh sampai ke Medan. Ini jalur yang sangat vital, jalan lintas Sumatera ini di daerah pesisir timur, karena ini jalur logistik juga. Banyak kebutuhan pokok yang dari Aceh, untuk ke Banda Aceh itu dipasok dari Medan, dan ini masih terputus di Kabupaten Biren, Friska. Nah, saya mau mengatakan bahwa kita akan masuk ke bagian tengah Aceh. Di situ ada 4 kabupaten, ada Bener Meriah, ada Aceh Tengah, ada Gayo Luwes, dan Aceh Tenggara. Nah, daerah ini yang saat ini masih untuk pasokan makanan itu dari udara. Tandanya apa? Tandanya adalah daerah ini masih terisolir dalam konteks akses di darat gitu. Nah, beberapa hari lalu tim Kompas TV juga mencoba masuk dari Kabupaten Biren. Di situ kita terhenti di jembatan Krengmani gitu. Nah, di situ akses jembatan putus itu kita tidak bisa masuk gitu. Nah, untuk masuk ke daerah tengah ini juga saat ini sedang ada mencoba, dari laporan BNPB yang kami lihat, kami dapatkan ada usaha untuk mencoba masuk dari Aceh Utara, dari Lok Sumawe itu melewati KKan, melewati Gunung Salak gitu. Dan ini juga belum tersambung, belum sepenuhnya mulus, karena masih ada, kalau tidak salah saya, masih ada sekitar 15 km lagi yang belum tersambung ke arah Bener Meriah gitu. Dan gitu juga usaha yang untuk bisa menjangkau ke kabupaten yang bagian tengah Aceh ini, kita coba menerobosnya juga. Ada, kita kirim tim liputan juga yang dari bagian barat itu, dari Melabuh Nagan Raya melewati Betong untuk masuk ke Aceh Tengah gitu. Tapi lagi-lagi tim kita ini masih terhenti sebelum masuk Aceh Tengahnya, sebelum masuk kota Takengon, karena di situ ditemukan ada genangan air yang besar, yang baru tercipta, baru aja terbentuk, yang diduga akibat amblasnya bentuk jalan yang ada di situ. Jadi tim yang dari situ, tim liputan Kompas TV belum berhasil masuk ke Aceh Tengah lewat jalur darat dari Nagan Raya, dan ini masih coba keluar. Nah, ini yang membuat 4 kabupaten di Aceh bagian tengah masih terisolir, Friska. Ini kita akan mencoba masuk lagi melewati Aceh Barat Daya, itu bagian selatan dari Aceh Barat, melewati Babahrot. Kita dapat informasi dari masyarakat bahwa ini sudah bisa ditembus, tapi pakai sepeda motor. Nah, kemarin kita masih mencoba menembusnya, dan ini tim liputan kita Raja Umar masih belum dapat akses sinyal, karena itu daerah itu harus membelah Bukit Barisan, Friska. Inilah yang kita coba bagaimana menjangkau informasi ke daerah 4 kabupaten yang masih terisolir itu, Friska. Tapi sejauh ini pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat apakah sudah punya atensi khusus memang di Aceh Tengah misalnya? Tadi ada warga harus jalan jauh sekali untuk mencari beras dan tidak ketemu juga. Benar, Friska. Itulah potret yang kita dapat di lapangan gitu. Warga yang ditemukan, yang ditemui oleh teman kita, tim liputan kita Raja Umar, terpaksa jalan menuju kawasan barat, keluar dari tengah itu untuk mencari beras, karena memang kondisi pasokan itu mereka tidak mendapatkannya gitu. Ya, memang ada pasokan gitu. 4 kabupaten yang ada di bagian tengah Aceh itu, warganya itu ada 735.000, Friska. 735.000? Benar, Friska. Saya dapat datanya itu, bahwa kalau misalnya kita hitung 4 kabupaten itu, Aceh Tengah itu warganya 230.000, Bener Meriah itu 709.000, Gayo Luwes 106.000, Aceh Tenggara 220.000. Nah, pertanyaannya, apakah sanggup jalur udara itu untuk memasok kebutuhan pokok untuk
Total itu Tampaknya kita harus mesti mendorong, harus ada jalur upaya-upaya yang lebih keras lagi, lebih serius lagi untuk bisa menghubungkan akses darat antara ke Aceh bagian tengah ini. Ini yang sebenarnya harus kita sikapi. Ya, kita sama-sama dorong agar pemerintah segera punya atensi lebih cepat lagi untuk menghubungkan 4 kabupaten terutama di wilayah Aceh bagian tengah yang sampai saat ini masih terisolasi, sulit untuk menyalurkan bantuan ke sana. Terima kasih Putra Perwira Lubis, Kepala Biro Kompas TV Aceh, telah memberikan informasi terkini. Terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi layanan kesehatan di sejumlah wilayah di Aceh lumpuh total akibat bencana yang melanda Sumatera. Puskesmas terendam lumpur, obat-obatan terbatas dan alat kesehatan yang terendam lumpur belum bisa dibersihkan. Kita akan bahas usai jeda sejauh mana kesiapan pemerintah membuka fasilitas kesehatan secara optimal pasca bencana. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Layanan kesehatan di sejumlah wilayah di Aceh lumpuh total akibat bencana yang melanda Sumatera. Di antaranya Puskesmas Pesangan dan Puskesmas Kutablang Kabupaten Biren yang tidak beroperasi akibat terendam lumpur dan rusak. Ditambah obat-obatan yang bisa diselamatkan jumlahnya terbatas. Sedangkan alat kesehatan pun banyak yang terendam lumpur dan belum bisa dibersihkan. Dari 20 puskesmas di Biren, 5 puskesmas terdampak parah, 3 terdampak ringan, sementara sisanya masih bisa beroperasi, tetapi dengan layanan dan obat-obatan terbatas. Kondisi ini membuat sejumlah pasien terpaksa melakukan perjalanan panjang yang tak mudah menuju Kabupaten Biren demi mendapatkan pelayanan medis. Seperti Heriadi, salah seorang pasien dari Bener Meriah yang dirujuk ke Biren sebab puskesmas Singgah Mulo dan Wekporah Bener Meriah kekurangan obat-obatan sehingga Heriadi nekat menyeberang tali seling yang ada di jembatan Tepin Mane demi obat yang harus ia dapatkan. Di rumah sakit puskesmas kekurangan obat ada tapi kekurangan sehingga saya tidak bisa berobat dan akses jalan terputus sehingga lambat saya datang kemari. Baru hari ini saya datang kemari dan saya dipangku oleh orang. Namun fasilitas kesehatan di daerah tujuan juga menghadapi kendala serius. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Fauziah Biren bergantung pada generator listrik karena pasokan listrik belum sepenuhnya pulih. Kondisi ini membuat layanan kesehatan jauh dari optimal. Yang paling berat listrik mati, listrik belum stabil. Itu menjadi tantangan yang paling berat bagi kami rumah sakit karena banyak unit-unit pelayanan itu memerlukan sumber daya listrik sebagai utama. Contohnya emergency, ICU, ICCU, juga kamar operasi. Sedangkan kapasitas genset kita tentu tidak memadai untuk 24 jam terus-menerus mengcover listrik yang padam. Alhamdulillah kita udah komunikasi. Tak hanya listrik padam, kendala lain dalam layanan rumah sakit adalah sulitnya air bersih, serta kurangnya tenaga kesehatan karena ikut terdampak bencana. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bencana alam bukan hanya meninggalkan kerusakan pada sejumlah fasilitas, tapi juga memunculkan ancaman kesehatan penyakit. Pasca bencana yang meningkat karena lingkungan yang tidak higienis, keterbatasan air bersih hingga fasilitas kesehatan yang belum sepenuhnya siap. Merespons kondisi darurat ini, kita akan bahas bagaimana pemerintah menghadapi sejumlah persoalan yang sampai hari ini belum terpecahkan dan apa saja langkah penanganan yang sudah dilakukan serta strategi yang perlu diperkuat. Telah hadir bersama kami dalam diskusi ini Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB, Hermawan Saputra, Ketua Terpilih Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan Yelmita Juwarnis, Kepala Puskesmas Koto Alam. Selamat malam Bu Yelmita, selamat malam Pak Hermawan, selamat malam juga Pak. Selamat malam Mbak Friska, salam sehat buat semua.
Kak Friska. Saya ke Ibu Yelmita dulu. Ibu, kami turut prihatin. Ini masa-masa sulit untuk Ibu dan seluruh warga di sana. Saya ingin mendengar cerita Bu Yelmita, kondisi di Puskesmas Koto Alam seperti apa, Ibu? Kalau sekarang penerangan atau listrik sudah ada, Bu, tapi kami masih terbatas dengan air bersih yang belum ada, Bu. Air bersih belum ada. Lalu sampai sekarang bagaimana Ibu antisipasinya? Kita ada air bersih dari PDAM, Ibu, itu melalui tangki air yang di drop ke puskesmas. Kita nanti ada tendon yang untuk menampung air tersebut, Ibu. Tapi kami tidak bisa melakukan pelayanan kesehatan rawat inap. Oke, tapi sejauh ini sudah banyak warga yang datang ke sana, Ibu, untuk berobat. Kalau berobat rawat jalan kita masih bisa menerima, Ibu. Tapi kalau untuk rawat inap kita tidak bisa karena kita air bersihnya belum ada, Bu. Air bersihnya masih belum ada sampai sekarang ya. Saya ke Pak Muhari. Pak Muhari bisa tolong jelaskan, dan Bu Yelmita tentu meminta bantuan untuk air bersih ini Pak yang paling vital, tapi masih belum bisa terpenuhi. Baik, ini kami sudah memiliki PIC di tiap kabupaten kota. Mohon izin, Ibu posisinya di mana? Nanti saya akan langsung koordinasi dengan koordinator kita. Kita akan langsung drop untuk mobil tangki untuk kebutuhan mendesak sampai nanti PDAM bisa menyalurkan air, Mbak Friska. Ya, Bu Yelmita boleh. Jadi kami mohon posisinya. Ya, bisa dijelaskan dari Bu Yelmita posisinya di sebelah mana, Bu? Bu Yelmita, tadi Pak Abdul Muhari bertanya kalau posisi tepatnya Puskesmas Koto Alam ini di sebelah mana, Ibu? Lokasi titik pastinya, Bu? Kita berada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Ibu. Di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, itu Pak Abdul Muhari. Ke titik itu berarti dipastikan akan segera. Biasanya berapa lama, Pak, untuk menjangkau? Kita punya mobil tangki air itu di BPBD provinsi. Ini akan saya upayakan mengontak malam ini juga untuk bisa didorong ke sana. Nanti akan kita lihat, Mbak Friska, apakah jalur darat di tempat Puskesmas Koto Alam ini bisa ditembus dari Kota Padang. Kalau misalkan bisa ditembus dari Kota Padang, saya akan minta BPBD untuk menggeser mobil tangki air malam ini atau besok pagi. Sekiranya tidak bisa ditembus dari sisi Kota Padang, nanti kita akan lihat apakah bisa ditembus dari Kota Bukit Tinggi. Nanti saya akan melihat apakah ada ketersediaan stok mobil tangki di situ untuk bisa kita geser dulu ke Puskesmas Kota Alam, Mbak Friska. Oh baik, terima kasih Pak Muhari. Langsung ditindaklanjuti antara malam ini atau besok, semoga bisa ditempuh lewat jalur darat. Bu Yelmita bisa diceritakan, selain tadi air bersih, apa saja kebutuhan yang paling urgent saat ini, Bu, yang paling vital yang ditunggu? Air bersih itulah, Bu. Kalau obat-obatan kita udah cukup. Kalau untuk masyarakat yang belum terjangkau oleh sarana kesehatan atau pelayanan kesehatan, kita udah drop semuanya. Kayak hari ini, Bu, kami udah ada dari ID, kemudian dari RSUPM Jamil. Kita ada tim yang turun untuk menjangkau masyarakat yang ada di wilayah kerja kami, Bu, yang terisolir. Alhamdulillah semua masyarakat sudah terjamah dengan fasilitas kesehatan, Ibu. Untuk akses menuju Puskesmas Koto Alam bisa ditempuh lewat mana saja, Bu? Sejauh ini akses yang masih terbuka pasca bencana? Kalau akses kita udah bisa lewat motor dan mobil udah bisa, Bu, tapi agak jalannya berlumpur. Oke. Dengan kondisi ini Pak Muhari bisa di-drop, Pak, sejauh ini berarti ya? Pak Abdul Muhari, kalau tadi Bu Yelmita masih ada akses yang bisa dilalui, berarti bisa ditempuh segera begitu ya untuk drop tangki air dan juga kebutuhan lainnya, Pak Muhari? Oh, tampaknya ada kendala komunikasi, nanti kita perbaiki dulu. Tim silakan. saya akan turun ke... Silakan Bapak.
Halo. Ya, sudah terhubung kembali. Silakan Pak Muhari. Ya, selama masih bisa ditempuh dengan jalur darat, saya akan segera meluncur ke lokasi Puskesmas Kota Alam, Mbak Priska. Ya, ini yang kita harapkan, Pak Hermawan. Kalau kondisi pasca bencana ini kan yang paling vital tadi air bersih. Sejauh ini apa saja sih yang harus segera dalam kondisi ya masyarakat juga bertahan kan, kondisi pasca bencana ini ada risiko penyakit di depannya. Sebenarnya untuk daerah-daerah yang memang sudah teridentifikasi rawan bencana itu ada upaya mitigasi sebenarnya. Bahkan di level nasional kita punya pusat krisis kesehatan. Jadi menangani bencana dan juga krisis kesehatan itu bukan sekedar saat kejadian atau setelahnya, tapi bahkan sebelumnya. Jadi ada upaya prakrisis namanya, persiapan prakrisis. Dan kalau kita lihat betapa pentingnya air bersih dan juga infrastruktur dasar seperti listrik, ini juga menjadi bagian yang integratif dengan upaya kesehatan itu sendiri. Hanya saja memang Mbak Friska, sekarang ini bencana yang kita hadapi ini cukup menantang ya, dalam arti sebarannya itu daya rusaknya di hampir seluruh wilayah yang terdampak ini memang membuat tekanan pelayanan kesehatan juga berdampak. Kalau kita tidak harus kita bandingkan, tapi dulu saat kita terlanda tsunami, itu zonasinya itu terukur karena di daerah pesisir. Dan sehingga ketika bantuan air bersih maupun infrastruktur dasar disiapkan, posisi untuk kita mengatur strategi itu lebih terlihat. Karena terpusat di situ. Terpusat, areanya jelas. Nah sekarang ini klasternya itu luar biasa, terutama di daerah-daerah perbukitan, di lembah, dan saya cukup sering keliling di Sumatera Barat misalnya ya, betapa daerah-daerah seperti Agam ini secara topografi itu memang sangat menantang, termasuk tanah datar, Padang Pariaman, Padang Panjang, semua itu daerah yang memang konturnya itu berlembah, kemudian berbukit dan juga bersungai-sungai. Dan kadang aksesnya juga menjadi sulit kalau semuanya ini terdampak. Tapi kita ingin sekali ada upaya yang memang integratif. Nah alhamdulillah misalnya kami terus berkoordinasi di Sumatera Barat ini, kebetulan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia justru Bapak Sekda sendiri. Nah sehingga upaya kami untuk melakukan mitigasi yang sifatnya rescue, bantuan, ini seiring sejalan juga dengan konsolidasi daerah-daerah. Nah yang paling penting sebenarnya memang saat ini yang paling diperlukan itu bukan dari nakesnya semata, tapi juga keterlibatan seperti BNPB, kemudian juga BPBD dan juga seluruh stakeholders lain, dan SDM semuanya juga dibutuhkan. SDM nakes, karena selama ini kan kalau kita bicara koordinasi kebijakan dan penanganan daerah itu mengandalkan dinas kesehatan. Tetapi begitu banyak daerah-daerah dengan skala luas yang luar biasa, maka terjadi tekanan terhadap sumber daya kesehatan. Itu sebab kita butuh memang mobilisasi. Saya salut pada Kementerian Kesehatan, khususnya Wakil Menteri Kesehatan ada Dr. Beni Oktaviano. Saya sudah diskusi 2-3 hari yang lalu, beliau turun langsung lapangan ke Aceh dan seterusnya, segera mengonsolidasikan. Tetapi respon ini kita anggap ini harusnya kita bisa perkuat lagi. Untuk memobilisasi tenaga kesehatan dari berbagai mungkin provinsi yang dekat seperti Riau, kemudian juga bisa Jambi atau bahkan Sumatera Selatan, dan juga bahkan dari Jakarta untuk juga kita turun. Nah kami pun sudah turun dengan tim ini di berbagai provinsi ini, 3 provinsi terutama Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Nah tentu tidak mudah. Kesehatan sendiri yang akan menjadi persoalan kita tuh sebenarnya justru setelah ini. Nah setelah ini. Nah bicara ini. Nah dalam periode ini Bu Yelmita di sana ada berapa tenaga kesehatan Bu kalau di tempat Ibu di Puskesmas Kota Alam? Ya kami semuanya Bu lebih kurang 50 orang Bu. Oh 50 orang ya di sana. Nah 50 orang itu saat ini apakah kondisinya cukup, penyebarannya seperti apa Bu, pembagian tugasnya dalam kondisi bencana ini? Kalau pembagian tugas kami cukup Bu. Lagian kami juga dibantu oleh 23 puskesmas yang ada di Kabupaten Agam, nanti dipiket-piketkan sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Ibu. Oh, jadi kita bersyukur secara tenaga di sana cukup, tapi tadi ya belum bisa pasien rawat inap karena belum tersedia air bersih dan listrik juga di Puskesmas Kota Alam. Bu Yelmita, karena ada Pak Abdul Muhari di sini, apa yang ingin disampaikan Bu agar penanganan Ibu di lapangan bersama nakes itu bisa berjalan lebih baik lagi, bisa menerima lebih banyak lagi pasien?
Ya, terutama yang ingin saya sampaikan Pak, kami mohon disegerakan air bersih karena sudah ada pasien-pasien yang seperti diare, batuk pilek, demam, ispa, kadang-kadang butuh perawatan Pak, sementara kami tidak ada air bersih. Tapi kalau listrik Pak, kami sudah masuk kemarin sore, udah alhamdulillah udah aliran listrik kita udah hidup Pak. Oh, listrik sudah masuk tapi air bersih. Silakan Pak Abdul Muhari. Ya, barusan saya sudah mengontak BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk segera menggeser mobil tangki air yang mereka punya. Dan tentu saja informasi ini akan saya teruskan juga ke PDAM Kabupaten Agam supaya bisa segera melakukan pemulihan saluran air bersih. Karena bagaimanapun mobil tangki itu sifatnya sementara, tapi pemulihan saluran PDAM yang kita harapkan bisa permanen nanti supaya puskesmas tidak lagi terganggu. Provinsi sudah saya kontak untuk segera mengirimkan mobil tangki airnya. Baik, terima kasih Pak Abdul Muhari. Tadi langsung direspons ya Bu Yelmita di diskusi ini, langsung dikerahkan menuju ke Puskesmas Koto Alam dari Sumatera Barat. Semoga segera sampai air bersihnya, pelayanan kesehatan lebih baik lagi. Ibu Yelmita, terima kasih sudah bergabung di dialog ini. Untuk Pak Abdul Muhari dan Pak Hermawan Saputra, kami akan lanjutkan lagi usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam, Kementerian Kesehatan memastikan percepatan perbaikan fasilitas kesehatan terdampak bencana. Berbagai upaya dilakukan agar korban bencana bisa tertangani. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus bilang 31 rumah sakit dan 156 puskesmas terdampak bencana banjir di longsor di Sumatera. Vaskes yang terdampak itu 31 rumah sakit, 156 puskesmas, dengan rincian Aceh 13 rumah sakit, puskesmasnya 122. Lalu Sumatera Utara 18 rumah sakit dan 22 puskesmas, dan Sumatera Barat 9 puskesmas. Nah, ini yang ditugaskan kepada kami ke sana melihat agar segera fasilitas kesehatan itu mana yang bisa beroperasi, mana yang sama sekali tidak bisa beroperasi, mana yang bisa segera kita tolong segera. Kita masih berbincang langsung dari Banda Aceh, ada Bapak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, dan Pak Hermawan Saputra, Ketua Terpilih Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Pak Abdul Muhari, kalau sampai saat ini, mana saja daerah yang sudah terjangkau bantuan khususnya soal pelayanan kesehatan dan mana saja yang masih terhambat? Ya, Mbak Friska, hari ini kami di Provinsi Aceh itu ada satu progres yang sangat signifikan dalam hal pembukaan atau pemulihan kembali layanan kesehatan masyarakat. Pertama untuk RSUD di Aceh Tamiang. Aceh Tamiang ini kita ketahui salah satu daerah yang terdampak paling parah dan terisolasi dalam minggu pertama. Alhamdulillah kemudian jalur darat dari Medan via Langkat lalu ke Aceh Tamiang itu sudah terbuka 3 hari yang lalu. Tetapi permasalahannya adalah ada sekitar lebih dari 1.000 tiang listrik yang rusak yang dihantam oleh banjir bandang. Nah, PLN dalam mengupayakan optimalisasi agar layanan kesehatan masyarakat di RSUD Aceh Tamiang bisa segera dipulihkan, itu mengirimkan genset 100.000 watt untuk khusus dedikasi pada RSUD Aceh Tamiang. Nah, ini sudah kita deliver kemarin, dan per hari ini RSUD sudah bisa kembali dipulihkan sambil personil TNI Polri itu membersihkan lantai 1 dari RSUD ini. Lantai 2 tetap ada pasien, dan dengan menyalanya listrik ini insya Allah ke depan ini layanan masyarakat terutama kesehatan yang layak itu sudah bisa diberikan. Yang kedua, Mbak Friska, siang ini kami juga berhasil mengirimkan via udara genset 250.000 watt khusus untuk RSUD di Takengon, Aceh Tengah. Aceh Tengah hingga saat ini masih jembatan yang rusak, dan perbaikan jembatan ini mungkin memerlukan waktu seminggu ke depan.
Sedangkan tentu saja mungkin layanan kesehatan masyarakat sudah tidak bisa menunggu. Kita tahu fase-fase ini mungkin fase-fase tumbuhnya tersebarnya beragam penyakit karena sudah mulai kering, ada mungkin kotoran-kotoran dan seterusnya. Ini alhamdulillah siang tadi pukul 1.30 genset ini sudah mendarat di Takengon. PLN langsung menggeser genset ini ke RSUD Takengon di Aceh Tengah, dan insya Allah mulai besok ini juga sudah mulai menyala. Kami harapkan ini benar-benar bisa membantu saudara-saudara kita di Aceh Tamiang dan Aceh Tengah untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik. Mbak Friska. Nah, ini jadi kabar yang baik. Ada harapan terutama tadi di Takengon dan juga di Aceh Tamiang bisa sudah masuk bantuan ini. Pak Hermawan, dalam kondisi seperti ini apakah memang RSUD itu nantinya bisa jadi pusat ya, tidak hanya pelayanan kesehatan tapi juga warga bisa mengungsi karena kondisinya kan lebih kondusif dibandingkan tempat lain? Sebenarnya ada dua fokus kita yang harus dijalankan paralel, Mbak Friska. Pertama, menjaga kesehatan itu sendiri agar tidak jatuh sakit. Yang kedua, orang yang sakit diobati. Nah, kalau kita bicara rumah sakit, tentu itu bagian dari pelayanan dan perawatan bagi mereka yang sudah bermasalah kesehatan. Tapi sebenarnya yang harus kita gerak cepat adalah mereka yang kekurangan air bersih. Jadi urutannya kita sangat memerlukan air bersih. Dengan demikian mandi, kemudian makan, minum itu dalam keadaan baik dan sehat. Yang kedua, pakaian dan juga higienitas. Jadi kalau ada air, dia bisa mandi, bisa bebersih. Tapi juga kalau tidak ada pakaian yang layak, ini juga bermasalah. Makanya kita himbau agar kita semua ada juga yang sekelompok masyarakat yang memberikan sumbangan atau juga bantuan segera untuk pakaian yang layak dan bersih. Supaya tidak terkontaminasi dengan jamur, dengan bakteri, protozoa atau mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, yang pasti akan ada resiko-resiko karena ada air tergenang, kemudian lumpur di mana-mana, higienitas yang belum sepenuhnya, tidur mungkin masih sembarangan tempatnya. Nah, ini semua harus dijaga, termasuk trauma healing. Artinya kesehatan mental dan kesehatan fisik ini paralel. Ini yang kita sebut dengan upaya kesehatan masyarakat, health protection, melindungi masyarakat agar tidak jatuh sakit dan kesehatan tetap terjaga. Nah, kita bergeser ke rumah sakit itu kalau sudah ada masalah, mereka yang tertimpa pohon, tergores, patah tulang, itu harus segera. Nah, oleh karena itu memang tentu rumah sakit itu bukan tempat untuk mengungsi, tetapi tempat untuk melakukan tindakan cepat atas penyelamatan nyawa. Dan basic life support harus segera dilakukan. Nah, ini bagian dari mitigasi kesehatan dalam keadaan krisis. Jadi bahkan rasanya sih di seluruh puskesmas yang ada, tenaga kesehatan itu sudah siap. Tapi kan persoalannya bukan karena tenaganya saja, tapi juga perlengkapannya, peralatannya, sarana prasarananya. Kalau tenaga kesehatan juga tidak memiliki sarana dasar untuk basic life support, itu juga akan terkendala. Makanya kita senang dengan respon cepat dari Kemenkes tadi melalui Wamenkes gitu ya, Dr. Beni Octavianus. Kemarin saya memang diskusi dengan beliau, Pak Wamenkes, dan alhamdulillah ada gerak cepat seperti yang kita dengarkan sekarang. Tetapi ini belum cukup karena klaster bencana kita ini luas sekali. Maka itu perlu juga kiranya teman-teman dari organisasi profesi, kampus-kampus yang memiliki tenaga kesehatan atau program studi kesehatan untuk bersama-sama kita turun memperkuat fokus pada penjagaan kesehatan sekaligus pengobatan bagi mereka yang sudah jatuh sakit, Pak Friska. Pak Abdul Muhari, terakhir, saat ini kan ada di laporan tadi jurnalis Kompas TV di Aceh dan juga Kabiro Kompas TV di sana bahwa ada 4 kabupaten setidaknya yang masih banyak yang terisolasi adalah di Aceh bagian tengah. Basic life supportnya kan mulai dari makanan, minuman, dan juga pelayanan kesehatan terutama air bersih ini harus segera disalurkan sepaket. Dalam kondisi akses yang terbatas, bagaimana strategi cepat BNPB dalam hal ini bersama juga dengan para perangkat terkait? Di logistik di daerah-daerah yang saat ini masih terbatas akses daratnya. Ini ada 3 kabupaten, Mbak Friska, Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Lues. Ini tetap kita optimalkan dorongan logistik via udara. Jadi memang untuk logistik via udara ini kita optimalkan khusus untuk permakanan. Jadi yang non permakanannya kita lihat dulu, kalau permakanan sudah cukup baru non permakanannya kita dorong. Permakanan ini termasuk juga
makanan siap saji tentu saja, kemudian vitamin, obat-obatan, bantuan Presiden sangat banyak khusus untuk vitamin dan obat-obatan ini, dan kemudian air bersih kemasan, air minum kemasan. Ini yang kita dorong. Memang tonase dari unit satuan udara ini terbatas ya, artinya tidak seperti tonase truk. Misalkan tonase truk itu bisa 10 hingga 15 ton, sedangkan tonase bantuan udara heli kita yang paling besar itu hingga 2,5 ton. Kalau yang heli kita rata-rata untuk ngejar titik-titik kantong pengungsi, bukan untuk dropping di tengah kabupaten, itu rata-rata 800 hingga 1 ton. Nah, ini kita coba optimalkan khusus untuk permakanan dan air minum kemasan. Nanti setelah misalkan seperti Aceh Tamiang yang sudah terbuka akses daratnya, baru dukungan kita sifatnya yang non permakanan. Misalkan salah satu yang paling penting Mbak Priska adalah tenda pengungsi. Karena masih sangat banyak pengungsian terpusat, ada pelayanan kesehatannya di situ, ada dapur umumnya di situ, ada toilet portable-nya di situ, ada layanan psikososialnya di situ. Jadi ini secara bertahap beriringan dengan pembukaan akses, nanti kita akan atur lebih baik lagi. Saudara-saudara kita yang tidak memiliki tempat tinggal, ini akan kita atur dulu dalam satu tempat mengungsi sambil kita bangunkan hunian sementaranya. Ya, semoga ini bisa berjalan cepat, simultan di berbagai daerah karena tantangannya juga medannya sangat luas di bencana ini. Terima kasih Pak Abdul Muhari, Kapus Datin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Terima kasih Pak Hermawan Saputra dari Ketua Terpilih Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat malam, terima kasih banyak. Selamat malam, sehat selalu. Sehat selalu Pak Abdul Muhari dan kawan-kawan di lapangan. Berikutnya saudara, Sapa Indonesia. Terima kasih. Sapa Indonesia malam masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Bencana banjir Aceh, terutama di pedalaman Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara belum sepenuhnya tersentuh bantuan. Kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut masih banyak korban bencana banjir Aceh, terutama di pedalaman Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara belum sepenuhnya tersentuh bantuan. Gubernur meminta agar bantuan logistik untuk mereka cepat tersalurkan. Muzakir Manaf menegaskan korban banjir masih terus membutuhkan bantuan pasca melihat sendiri bagaimana kondisi korban banjir. Mualim minta kepada tim penanganan bencana Aceh segera menerobos dan mengirimkan bantuan kepada korban banjir yang masih terisolasi seperti di pedalaman Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur karena kondisi pengungsi di sana yang segera harus mendapatkan bantuan. Muzakir memahami kondisi jalur darat dan jembatan banyak terputus yang menjadi hambatan penyaluran bantuan ke kawasan terisolir itu. Namun pengiriman bantuan kepada korban di sana menjadi prioritas untuk dilakukan karena jangan sampai pengungsi kelaparan. Kita tahu mereka cukup banyak ya membutuhkan sembako semuanya dan belum terjamah. Kedalaman kadang belum terjamah. Di mana aja Pak lokasinya? Di mana yang paling urgent ialah Tamiang, yang Kabupaten Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Utara. Itu paling urgent mereka yang berat kena dampak. Kenapa itu Pak? Kenapa mereka urgent, agak susah dijangkau kah? Yang pertama, mereka tidak dapat kita salurkan bantuan ke pedalaman melalui kadang masih banjir dan juga jembatan putus. Warga terdampak bencana di Sumatera kini sangat membutuhkan air bersih. Guna membantu warga, personel Brimob Polda Sumatera Utara mengubah air sungai menjadi air layak minum dan pakai. Brimob menyiagakan alat khusus di seputaran inti kota Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi warga korban banjir dan longsor. Warga yang menginginkan air dapat dipersilakan mengambil air dengan alat tampung masing-masing selagi persediaan masih ada. Warga mengaku sangat bersyukur dengan bantuan ini sebab pipa PDAM rusak akibat banjir dan longsor sehingga kesulitan untuk mencari air layak minum. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasi untuk menyediakan air minum yang telah disediakan dan ini sangat membantu
sangat betul-betul membantu buat kami. Karena dari sumber air yang bersih nggak ada untuk memasak air, semua kotor. Kalau kondisi air yang di sini sebelumnya sama sekali tidak ada. Sumber PDAM mati total, hancur, pipa Laksana nggak bisa untuk mengalirkan. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Indonesia malam hari ini. Pastikan secangkir kopi gula aren menemani waktu istirahat Anda. Saya Friska Clarissa. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh